Baby Indonesia, mungkin tadi agak terputus, tapi mari kita lanjutkan. Hari ini kita kembali membahas masih melanjutkan pembahasan kita tentang serba-serbi jerawat bersama dengan Dr. Hari Darmawan, SPKK, dokter spesialis kulit kelamin Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, dan C Derma Dermatology and Aesthetic Center. Dr. Hari, mohon maaf ini nggak tahu kenapa tiba-tiba terputus, tapi kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita ya mengenai jerawat. Tadi pertanyaannya adalah, Dok, kapan seorang anak itu mulai berjerawat? Apakah katanya gini, biasanya di saat puber tuh, mau masuk pra-remaja, baru tuh biasanya mulai jerawatan. Tapi sebenarnya apakah mungkin anak kecil, anak balita mengalami jerawat, Dok? Kalau iya, kenapa, Dok? Oke, memang sebenarnya jerawat itu paling sering adanya ketika remaja, Mbak Enji ya. Kita tahu ketika remaja itu kan hormon sedang mulai puncak-puncaknya, kemudian Betul. aktivitas sudah mulai berolahraga, seperti itu ya, gampang kena panas juga, itu kan salah satu faktor penyebab jerawat. Namun tidak tertutup kemungkinan kita mengenal ada istilahnya akne neonatal, jadi suatu jerawat yang mengenai bayi juga. Nah, itu akibat adanya sumbatan di kelenjar minyaknya. Jadi memang itu suatu proses yang normal juga, dan itu tidak memerlukan terapi apa-apa, tapi biasanya akan menghilang sendirinya ketika masih kecil gitu. Betul sekali. Kita ingat kalau anak bayi lahir juga suka kayak ada beruntus-beruntus itu, orang bilang jerawat gitu. Nah, itu mungkin yang dikatakan jerawat pada bayi ya, dokter ya? Betul, Mbak Enji, benar sekali. Oke. Ini ada pertanyaan dari, sebentar ya dokter, ada dari pertanyaan dari Indah_Purnama. Apakah pola makan juga berpengaruh menyebabkan seseorang jadi jerawatan? Oke, pengaruh banget Mbak Enji ya. Dulu orang bilangnya kalau ke dokter kulit itu dilarang makan yang pedas-pedas ataupun goreng-gorengan. Kacang-kacangan juga katanya nggak boleh. Iya. Kacang-kacangan. Tapi penelitian yang terbaru menyatakan justru sebenarnya makanan dan minuman yang tinggi gula, Mbak Enji. Jadi seperti coklat. Tadi dokter bilang ya. Iya. Kemudian kan sekarang lagi ngetren minuman boba-boba seperti itu ya, Mbak Enji ya, yang tinggi gula itu banyak banget ya. Justru itu yang memicu timbulnya jerawat. Kalau bisa ditanya, Dok, makanan pedas atau goreng-gorengan memicu gak sih sebenarnya? Kalau menurut saya mungkin itu pemicunya secara tidak langsung, Mbak Enji ya. Karena kalau kita makan pedas, kan gampang keringetan tuh. Mungkin tangan kita kotor, kita langsung mengusap-ngusap tangan. Nah, itu justru mungkin di sana. Oke, jadi lebih karena faktor kebersihan ya, dokter ya? Yes, kebersihan juga harus diperhatikan ya, Mbak Enji ya. Iya, ini sepertinya fansnya dokter banyak banget ya. Ada yang bilang, aduh dokter, kata saya kalau punya anak maunya seganteng dokter. Wah, oke. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Oksavina. Dok, kalau ruam merah karena skincare yang tidak cocok, apakah bisa menyebabkan jadi jerawat? Oke, bisa banget ya. Jadi memang disarankan teman-teman moms boleh loh sebenarnya pakai produk-produk skincare yang kita kenal sebagai OTC atau over the counter. Namun perlu diperhatikan, harus pinter juga dalam memilih skincare. Pilihlah skincare yang sudah aman ya, yang ber-BPOM. Jadi jangan menggunakan skincare istilahnya abal-abal BNG ya, yang kita nggak jelas benar dok, benar. Verifikasi oleh BPOM. Yang mungkin nanti jadi gampang iritasi, bahkan bukan hanya iritasi, mungkin bisa timbul efek jangka panjang seperti kanker kulit ya. Seperti itu. Jadi memang pemilihan skincare memang harus hati-hati, jangan sampai memilih skincare yang salah, yang bisa bukan hanya iritasi, juga bisa timbul jerawat nanti jadinya. Oke, nah untuk pengobatan jerawat gitu kan ya dokter, kita tadi tahu mungkin yang bisa kita lakukan adalah yang pasti satu, merajin membersihkan wajah atau bersihin muka ya kan ya dokter ya. Nah kalau pada orang dewasa biasanya suka memakai produk obat-obat jerawat. Nah kalau pada anak-anak, karena kan tadi kita juga tahu mungkin karena faktor kotor, tidak membersihkan muka, akhirnya dimulai dari beruntusan nih dokter. Bagaimana caranya kita menyembuhkan jerawat pada anak-anak? Perlukah kita kasih obat atau kita sembuhkan secara alami nih dokter? Oke, sebenarnya jerawat seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, Mams, sebenarnya kan karena penyumbatan di kelenjar minyak dan juga folikel rambut, terutama di daerah wajah. Nah, jadi memang benar kata Mbak Enji nih, cara paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah rajin mencuci wajah minimal 2 kali sehari ketika pagi dan juga malam hari sebelum tidur. Atau mungkin boleh juga buat yang sering beraktivitas nih, yang gampang keringetan, di sela-sela siangnya boleh kita melakukan mencuci wajah untuk menghindari kotoran, minyak, debu, dan polusi udara gitu ya. Nah, kalau bisa ditanya cara alaminya nih, sebenarnya caranya paling gampang adalah untuk mengatur stres dulu ya. Jadi jangan gampang stres,
Oh minum air gitu. putih yang banyak, kemudian jaga kebersihan. Kalau misalkan yang perempuan rambutnya tergerai, coba rambutnya dibenerin dulu. Sarung bantal harus diganti paling nggak 1 minggu sekali. Itu mungkin cara alaminya ya Mbak Enji ya. Kemudian kalau Hmm. misalnya ditanya pengobatannya, boleh kok menggunakan produk-produk yang kita kenal sebagai OTC atau over the counter atau skincare yang dijual bebas. Namun kalau misalkan ternyata pemakaian skincare-nya malah bertambah parah atau mungkin tidak menunjukkan adanya perubahan, memang disarankan segera berkonsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya apa? Karena Hmm. jerawat itu bukan hanya masalah jerawat aja Mbak Enji. Kadang-kadang setelah jerawat itu timbul juga bekas jerawat atau juga bopeng. Sehingga Betul, untuk mencegah timbulnya komplikasi tersebut sebaiknya memang ditangani secara segera Mbak Enji ya, daripada nanti betul. kelamaan resiko untuk timbul bekas jerawat dan bopeng itu akan lebih banyak dan lebih susah sembuhnya kadang-kadang dibandingkan jerawat itu sendiri sebenarnya. Iya. Dok, mundur sedikit. Tadi dokter menyampaikan, hindari stres. Stres itu bisa menyebabkan seseorang tuh jadi cepat jerawatan ya, dok? Ya benar, itu pengaruh banget BNJ ya. Jadi kalau kita Oke. gampang stres, tubuh akan Aha. mengeluarkan hormon yang memicu timbulnya timbulnya jerawat tersebut BNJ. Jadi memang Oh, disarankan baik. untuk mengelola supaya nggak stres ya. Tidur juga BNJ ya. Sekarang kan mungkin lagi Aha. masa pandemik nih, tidur kita lagi pada berantakan semuanya. Maksud Berantakan. saya Iya, juga Mbak benar, benar, Enji, benar. Oh, dokter bangunnya juga. siang, Oke. tidurnya malam gitu ya. Itu Itu mempengaruhi jadi loh juga sebenarnya akhirnya hormon kita. menyebabkan jadi jerawatan ya, dok ya? Iya benar, itu pengaruh banget Mbak Enji. Oke, tuh. Jadi moms harus diperhatikan bahwa mau nggak mau kita harus bisa mengelola stres dengan baik karena ternyata stres itu bisa menyebabkan kita jadi gampang sekali, jadi mudah sekali jerawatan. Lalu kurang tidur juga bisa mendapatkan kita juga jadi gampang jerawatan, ya kan dokter ya. Selain tadi dokter juga sempat bilang faktor-faktor makanan. Kalau moms rajin banget mengkonsumsi minuman manis yang sekarang lagi hits banget, hati-hati itu bisa memicu jerawat, ya kan? Berarti sebenarnya kalau anak-anak ABG, anak-anak itu kan senang minum manis ya. Mereka jadi juga bisa dengan mudah jadi jerawatan ya dokter. Betul, di samping memang hormonnya lagi sedang aktif-aktifnya Mbak Enji ya, ketika Betul, sedang betul. SMP, puber-pubernya itu kan. Ya, ya. Oke, ini pertanyaan dari Yeli Saha. Yeli Seha. Dok, back and chest acne itu sama nggak sih dengan jerawat pada wajah? Penanganannya gimana ya dokter? Ini menarik nih. Ya karena kan sering sekali kita juga mendapatkan bahwa punggung, tadi dokter juga sempat bilang di awal sebelum terputus, bahwa di punggung itu juga sering sekali terjadi jerawatan. Nah itu sama nggak sih sama jerawat yang ada di muka kita? Oke, sebenarnya sama aja Mbak Enji ya, Mm, penanganan mm, pada mm, mm. jerawat di wajah, di daerah punggung itu sama aja. Itu Ya, kan penyebabnya ya. sama-sama sebenarnya sumbatan di folikel rambut dan juga di kelenjar minyak. Jadi memang Ya. sebenarnya terapinya pun sama aja. Tapi yang membedakan Hmm. kalau di daerah punggung mungkin kita perlu sedikit berhati-hati karena apa? Karena kita harus mengedukasinya lebih jelas lagi. Karena biasanya ini disebabkan karena higienitasnya kurang terjaga dengan baik. Jadi kalau misalkan di daerah Oke. punggung, berarti kita edukasi ke pasiennya kalau bisa memakai baju yang gampang menyerap keringat. Oh, Kemudian itu kalau salah misalkan satunya ya. kita misalkan habis berolahraga, jangan biarin baju kita dipakai seharian. Itu salah satunya Mhm. ini. Ya, itu juga berarti jadi kebiasaan yang harus kita ajarkan juga kepada anak-anak ya, Dokter Hari ya. Betul, betul, setuju banget. Oke, ini ada pertanyaan dari Wita. Anak saya 11 tahun, bolehkah pakai skincare seperti sabun muka untuk menghilangkan jerawat? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Sudah apa ya? Sedini apa atau how early ya, sedini apa kita bisa membiarkan anak kita atau memperbolehkan anak kita menggunakan produk-produk seperti tadi sabun pencuci wajah untuk menghilangkan jerawat dan yang lainnya. Oke. Terima kasih Mas, buat pertanyaannya benar, pertanyaan bagus banget ya. Jadi memang sebenarnya ketika umur 11 tahun, boleh loh kita sudah menggunakan sabun Oke. pembersih wajah ya, tapi memang pemilihannya coba kita pilih yang pH-nya seimbang dengan pH kulit. Kemudian Nah, cari juga yang tidak mengandung SLS atau juga alkohol sehingga tidak gampang iritasi ya manusia. Jadi memang memilih skincare diperbolehkan sedini mungkin, tapi memang harus memperhatikan kaidah-kaidahnya sehingga nanti tidak timbul adanya komplikasi ataupun iritasi pada kulit wajah anak moms.
Tadi menarik sekali, dokter bilang bahwa kita harus mencari sabun muka yang sesuai dengan pH wajah kita. Kalau misalnya kita juga sering tahu bahwa banyak yang menggunakan atau membersihkan wajah dengan menggunakan sabun bayi. Nah, itu gimana dokter? Oke, boleh lo menggunakan sabun bayi sebenarnya, Ah, tapi oke. memang sebenarnya sabun bayi itu diformulasikan sebenarnya buat jarang kalau misalkan buat wajah gitu ya. Kecuali Mm-mm. memang untuk orang-orang yang berkulit sensitif Mbak Enji ya. Kadang-kadang orang yang berkulit Ah, sensitif ini kena sinar matahari dikit merah, iya kemudian dia betul. ketawa dikit merah gitu ya. Makan pedas dikit langsung gampang merah. Dia udah coba berbagai produk pencuci wajah nggak ketemu nih yang tepat gitu ya, yang bagus. Memang kadang-kadang untuk istilahnya untuk calming and soothing dulu nih untuk awalnya supaya dia tidak terlalu merah lagi, kita menyarankan menggunakan sabun bayi dulu ya, karena memang Mm-mm. diformulasikan khusus untuk kulit yang sensitif. Jadi kita anggap bahwa sebenarnya kulit wajahnya sama kayak kulit bayi gitu. Nanti kalau misalkan sudah Oke. baik, bisa kita carikan lagi produk yang tepat untuk kulit sensitif seperti itu. Hmm, ini kayak seperti penanganan pertamanya boleh menggunakan sabun bayi, tapi pada dasarnya kita harus mengenali kita tipe kulitnya apa, supaya bisa Betul, segera tertangani dan menggunakan produk yang tepat ya dokter ya. setuju banget Benji. Oke, dokter hari ini ada pertanyaan dari Miranda Hit. Dok, kalau kulit saya kering tapi beruntusan, itu kenapa ya dokter? Oke, sebenarnya orang bilang katanya kalau misalkan gampang jerawatan pasti kulitnya berminyak, ya itu belum tentu Mm-mm. ya. Tipe Nah kulit iya. apapun, termasuk kulit kering, kulit berkombinasi, kulit sensitif itu juga bisa timbulnya jerawat. Jadi bukan patokan nih kalau kulitnya kering tidak bisa timbul jerawat atau beruntusan. Bisa juga. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah mungkin yang perlu ditanyakan apakah benar beruntusan itu sudah pasti jerawat? Karena Mm-mm. beruntusan itu sebenarnya belum tentu jerawat juga ya, Mams ya. Kadang-kadang Ah, ya, ya, ya. itu banyak, kita mana ada misalkan milia itu kita kenal juga beruntusan, eksim Iya, kita juga iya. kenal beruntusan, jadi harus pastikan dulu Iya. kalau misalkan tipe kulitnya kering kemungkinan mungkin bukan jerawat loh, kadang-kadang di sana ada eksim ya, kita harus pastikan dulu. Jadi memang sebaiknya berkonsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin, kita pastikan beruntusannya ini sebenarnya apa sih gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi ternyata memang kita nggak bisa langsung apa ya mendiagnosa sendiri ya bahwa oh ini jerawat nih langsung kasih obat jerawat. Jadi pengen tahu nih dokter kalau ternyata bukan jerawat dan kita akhirnya pakai obat jerawat, akankah ada akibat yang tidak baik dok? Atau dampak negatifnya dok? Ya, benar. Yang paling gampang dan gampang cepat kelihatan adalah iritasi ya, Mbak Eji ya. Karena memang Nah, obat-obat ya, jerawat ya. yang dijual bebas itu kadang-kadang memang sifatnya kan untuk mengeksfoliating kita bilang ya, untuk Mm-mm. mengupasi kulit. Jadi memang kadang-kadang kalau dipakainya secara over, terlalu berlebihan, ya misalkan sehari pakai 2 kali, kemudian tiap malam dipakai, kemudian tidak pakai moisturizer atau pelembab, itu yang bikin kadang-kadang kulitnya kering banget. Apalagi misalnya orang kulitnya sensitif, kulitnya gampang ngelupas, jadi gampang merah juga dan iritasi. Jadi memang harus berhati-hati bagi kalian yang punya kulit kering atau sensitif, jangan memakai produk-produk skincare yang terlalu keras ya. Kalau misalkan memang ragu, Hmm. sebaiknya langsung berkonsultasi ke dokter SPKK. Gitu. Betul sekali agar tidak salah menggunakan produk yang ada kalau kita salah pakai produk nih moms ya makin parah yang tadinya mungkin jerawatnya timbulnya cuma satu dua ini bisa jadinya nanti makin banyak jerawatnya ya nggak sih dokter? Betul, betul. Oke, kita lanjut ya dokter Hari. Pertanyaan berikutnya Oke. dari Martini 1462. Dok, kan jerawat itu timbul dari berbagai faktor. Nah, itu bentuk jerawatnya kan beda-beda. Nah, itu bentuk jerawatnya beda-beda nggak dok? Tergantung penyebabnya. Misalnya, kalau bentuknya berutusan itu karena apa? Jerawat merah karena apa? Jerawat yang ada nanah karena apa? Gimana tuh dokter? Wah, ini detail sekali pertanyaannya. Karena pengen tahu, kalau jerawat ini nih penyebabnya apa ya? Gitu. Sebenarnya itu mitos ya, nggak ada yang bilang katanya kalau penyebabnya ini nanti jerawatnya bentuknya cuma komedo, kalau misalkan penyebabnya ini Ya, ya, jerawatnya ya. nanti bentuknya bernanah. Begitupun juga mitos yang bilang katanya kalau jerawatnya ada di daerah dahi ini karena stres, kalau jerawatnya ada di daerah pipi berarti ini kurang membersihkan spray, kalau jerawatnya di dagu ini karena mau mens. Itu juga sebenarnya mitos yang Mbak Enji ya, sebenarnya itu Oh, oke, ada oke, oke. ya. Jadi mau jenis jerawat apapun, timbul atau lokasinya di mana itu tidak berhubungan dengan jenis jerawatnya apa. Hmm. Oke. Nah, dok, berarti ini saya ingin nanya nih. Tadi karena kita juga sudah menyinggung soal lokasi atau
lokasi jerawat muncul itu karena bukan ya itu hanya mitos lah kalau bilang kalau di sampingnya karena spraynya kotor gitu. Ada juga yang bilang bahwa kalau jerawat muncul di lokasi atau di tempat tertentu itu menandakan sebuah penyakit. Misalnya kalau sering timbul jerawat di daerah dagu, katanya itu karena pencernaannya bermasalah. Kalau di daerah dahi karena apa gitu. Benarkah seperti itu, Dok? Ya, itu juga mitos ya Mbak Eji ya. Jadi sebenarnya nggak Terjawab ada kalau gitu. mitos Oke, banget ya oke, oke. manusia. Jadi jangan pernah percaya kalau bilang jerawatnya ini berarti pencernaannya yang terganggu. Kalau di dahi berarti ini sistem Iya, iya, reproduksinya iya, iya, terganggu. iya. Itu sama sekali Iya, nggak ada iya. hubungannya sama itu. Oh, baik. Iya, 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 iya. Oke, nah berarti saya jadi ingin nanya satu pertanyaan lagi sebelum saya membacakan pertanyaan dari Moms. Kenapa seseorang itu timbul jerawat di tempat yang sama, dokter? Misalnya, kalau saya dok, itu paling sering jerawatan di bagian dagu dan juga di area hidung. Nah itu kenapa dok? Tapi tempat lain nggak pernah tuh dok. Ini dimungkinkan karena tipe kulitnya Mbak Enji. Nah, ada Oh namanya tipe kulit baik. kombinasinya ya. Bagi orang yang bertipe kulit kombinasi memang dia lebih gampang berminyak di daerah T-zone kita bilangnya Mbak Enji. Jadi daerah Mm-mm, dahi, daerah mm-mm, hidung dan juga daerah dagu. Nah, bagi orang yang bertipe kulit kombinasi, nah kemungkinan Mbak Enji ini tipe kulitnya kombinasi. Jadi memang mm-mm. jerawatnya sering timbulnya antara di dahi, hidung dan juga dagu karena daerah T-zone ini lebih gampang berminyak, tapi daerah pipinya jadi nggak gampang jerawatan. Biasanya tergantung dari jenis. Hmm. Baik, untuk itu untuk mengetahui kita tipe kulitnya seperti apa, memang harus berkonsultasi terlebih dahulu biar nggak salah penanganan ya dok ya. Nah ini kembali lagi kita berbicara di dokter Hari tentang pertanyaan dari Diana underscore Emery tentang jerawat pada anak-anak. Diana underscore Emery 17 bertanya, dok anak saya baru usia 2 tahun, di sekitar dahi itu ada bintik-bintik seperti jerawat, apakah itu bahaya dok dan bagaimana cara menghilangkannya? Oke, jadi kalau pada usia 2 tahun memang sebenarnya harusnya belum timbul jerawat ya. Karena jerawat pada anak-anak memang biasa timbulnya ketika lahir dan itu biasa menghilang dalam 1 atau 2 bulan pertama ya. Tapi kalau Ya. misalkan 2 tahun timbul seperti beruntusan kata Mams bilang, mungkin itu bisa timbul miliaria atau biang keringat sebenarnya Mams. Belum tentu jerawat ya. Hmm. Jadi kalau jerawat kan sumbatan pada kelenjar minyak, tapi kalau Mm-mm. miliaria atau biang keringat kelenjar keringat yang tersumbat. Jadi memang sebaiknya diperiksa ke dokter, kita lihat karena penanganannya beda loh. Yang Ya. jerawat hanya dengan biang keringat penanganannya sedikit berbeda. Betul, betul sekali. Berikutnya pertanyaan dari Wulan Nur Pratami. Nah, ini sering terjadi nih, dokter. Dok, saya semenjak melahirkan jadi sering muncul jerawat di dagu. Itu kenapa ya, dok ya? Mungkin karena ya kan kita tahu satu fase kehidupan seseorang itu kayak tadi dari anak-anak menjadi masuk ke masa remaja, mulai itu jerawatan. Ada juga nanti baru mulai jerawatan setelah menjadi seorang ibu. Nah, itu apa ya, dok, yang menyebabkan seperti tadi pertanyaan Wulan, sejak punya anak jadi sering jerawatan di daerah dagu. Oke, sebenarnya biasanya ya kalau misalkan setelah habis melahirkan, biasanya paling sering adalah jam tidurnya terganggu ya Mbak Enji ya. Iya, Pasti kan betul, malam-malam sering betul banget. bangun gitu, jadi kadang-kadang tidurnya terganggu. Nah itu yang bikin timbul jerawat. Nah kalau misalkan cuma timbul di daerah dagu, kembali ke tadi, kemungkinan memang tipe kulitnya kombinasi, sehingga memang dia lebih sering timbulnya di daerah-daerah T-zone gitu. Oke, 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 oke. Jadi tadi faktor tadi juga ya, karena Yes. kondisi ya tadi kurang tidur, ya kan, jadi Hormonal Mbak Enji terganggu ya. tidurnya, hormonal, yang membuat Yes. area T-zone tuh jadi kayaknya apa ya istilahnya tuh tempat favorit buat jerawat muncul gitu ya dokter ya. Oke, Dokter Hari, pertanyaan berikutnya yang akan saya bacakan adalah dari Fatima underscore Mawada. Ini kayaknya sebanyak sekali dari moms yang menyaksikan yang mengalami jerawat pada anak-anaknya yang usianya masih bayi. Nah ini nih, apakah harus diobati atau diberikan krim untuk anak saya yang 2 bulan berjerawat di pipinya? Oke, kalau misalkan masih 2 bulan, ya kita tidak perlu menggunakan obat-obat jerawat seperti orang dewasa. Oh oke, Namun, ya 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 ya. Mars bisa menggunakan ya kalau misalkan dia beruntusan, bisa memberikan moisturizer yang memang dikhususkan untuk Ah, bayi gitu ya, untuk bayi di bawah 1 tahun itu ada pelembab istilahnya moisturizer yang kita bisa berikan ya. Itu juga lo bisa membantu untuk ya ya mengurangi ya. adanya beruntusan di daerah dahi maupun pipi maupun dagu pada anak moms gitu. Tapi kalau misalkan Oke. ternyata kok tidak ada perubahan, memang sebaiknya langsung berkonsultasi ke dokter ya, kita cari tahu lagi penyebabnya apa sih sebenarnya gitu.
Ini menarik nih, karena biasanya kan kalau kita tahu orang sering bilang biasanya berjerawat karena mukanya berminyak, jadi nggak dipakai moisturizer. Justru Ya, sebenarnya bisa jadi pada bayi-bayi yang tadi beberapa moms curhat bilang katanya bayinya usia 2 bulan itu mulai kayak beruntusan gitu, sebaiknya justru dikasih moisturizer atau pelembab yang khusus untuk anak bayi ya, dokter ya. betul. Ya, betul. Oke, oke. Dok, berikutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Jane Cindy. Dok, sejak pandemi, sering pakai masker medis, bagian dagu saya jadi lebih berjerawat. Bagaimana solusinya ya? Pertanyaannya bagus sekali. Benar banget nih dok, ini kayaknya ya dokter Haria problem yang banyak sekali Benar. dialami oleh nggak cuma moms, dads-nya juga, bahkan mungkin anak-anaknya juga harus memakai masker secara cukup sering frekuensinya, menimbulkan jerawat di area dagu. Nah, itu gimana solusinya, dok? Oke, ini pertanyaan bagus banget, Mbak Enji. Ya, related banget sama kondisi pandemik saat Betul, ini, Mbak Enji. betul, betul. Dan tenaga medis juga sebenarnya banyak loh, Mbak Enji, yang mengenai ini. Karena apa? Tenaga Nah, medis kan kita pakainya lebih berlapis-lapis, Mbak Enji ya. iya dok. Maskernya pakai N95, sangat keras sekali. Memang sebenarnya ini suatu problem yang sedang hot-hotnya, atau kita kenal istilahnya max nih, Mbak Ani. Iya, Jadi masker acne akibat pemakaian masker gitu ya, bukan masker sheet mask gitu ya. bukan dok, bukan. Masker beneran ya dok Masker ya? ya, benar-benar masker. Nah, memang sebenarnya kenapa bisa timbul seperti itu? Karena sebenarnya kan Iya, pori-pori kita tuh makin tersumbat ya. Jadi betul. karena kita menggunakan masker, kelembapan di daerah wajah juga semakin meningkat. Di Iya, sana keringat juga makin menumpuk, debu, polusi udara juga makin menumpuk, sehingga istilahnya pori-porinya sehingga tidak bisa bernafas gitu, Mbak Enji ya. iya. Memang sebaiknya disarankan adalah tips yang pertama adalah untuk mengganti maskernya itu tiap 4 jam sekali. Jadi kalau misalkan Mams pergi keluar rumah, itu bawa cadangan, Betul. jangan cuma satu, dari pagi dipakai semalaman seharian. Jadi sebaiknya bawa Oke, cadangan. Kalau dirasa maskernya sudah lembab, sudah berkeringat banyak ya, sehingga maskernya sudah mulai tidak nyaman, sebaiknya diganti dengan yang baru. Kemudian tips yang kedua oke. adalah saat lagi masa pandemik ini sebisa mungkin kalau menggunakan masker, make up-nya juga jangan terlalu banyak dan tebal dulu gitu ya. Ini kan Ah, mumpung iya lagi pakai betul. masker. Jadi mending Ya, mau pakai make up ya minimalis dulu aja, nggak usah terlalu banyak, karena dengan memakai make oke. up yang terlalu tebal, kemudian ditambah masker, ditambah kelembapan udara kita Indonesia di iklim yang tropis, itu membantu untuk timbulnya jerawat itu lebih gampang timbul, Mbak Enji. Betul sekali. Jadi untuk penggunaan masker, baik itu masker kain maupun masker medis, sebaiknya setiap 4 jam sekali diganti ya dokter ya. Ya, Oke, setuju. dokter Tiap hari. Hari, betul. Saya ingin bertanya tentang ibu hamil yang akhirnya jadi jerawatan gitu ya dokter ya. Nah kalau cara mengatasi jerawat pada ibu hamil tuh, apakah boleh menggunakan obat-obatan over the counter atau sebaiknya berkonsultasi ke dokter kulit nih, karena kan nggak bisa sembarangan juga kan ya dokter ya. Ya, memang kalau misalkan lagi ibu hamil, memang timbul banyak masalah gitu ya. Betul, betul. Bukan hanya jerawat, kadang-kadang flek juga mulai gampang Iya, keluar, betul. kemudian gampang gatal juga kulitnya gitu ya. Sebenarnya kalau menggunakan produk-produk over the counter boleh, cuma memang harus hati-hati ya. Kadang-kadang Mhm. MAPS ini tidak tahu kandungannya apa, kadang-kadang ya. Kita tahu bahkan ada kandungan seperti steroid, Nah, hidroquinon, merkuri, retinol, itu kan tidak boleh untuk ibu hamil ya. Jadi mhm, memang mhm. harus memilih yang selektif sekali. Namun saran saya memang sebaiknya kalau MAPS sedang hamil, sebaiknya langsunglah berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin, sehingga bisa Oke. memang diberikan skincare atau perawatan kulit yang memang aman buat tidak hanya buat ibunya tapi juga buat calon bayinya gitu. Setuju sekali, moms yang lagi hamil, diingat ya pesan dokter Hari ya. Oke, dok, pertanyaan berikutnya. Kapan jerawat harus mulai kita periksakan ke dokter nih? Jadi apa tandanya nih? Kan kadang-kadang mungkin masih bisa, tadi dokter juga bilang, obat-obatan over the counter, pertolongan pertama nggak masalah. Lalu kan juga tadi dokter sudah memberikan tips-tips untuk apa ya, supaya kita bisa tidak terhindar dari jerawat ya. Paling tidak jerawatnya berkurang adalah salah satunya dengan rajin membersihkan wajah. Nah, kapan dok? Kita tuh ini udah nggak bisa sendiri, udah harus ke dokter. Apa tuh dok? Tanda-tandanya atau kapan momennya? Apa? Oke. Sebenarnya tanda-tanda adalah kalau misalkan ya para moms nih udah coba skincare ya, apapun sebenarnya udah ngerasa kok 2 bulan, 3 bulan tidak ada perubahan sama sekali atau malah bertambah parah, memang sebaiknya
berarti jerawat moms ini bukan jerawat yang ringan, ya jerawatnya sudah masuk ke moderate atau juga severe yang parah ya. Memang sebaiknya langsung berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Yang kedua adalah dengan kita berobat ke dokter spesialis dan kulit kelamin juga mencegah moms untuk timbulnya komplikasi berupa bekas jerawat dan juga bopeng atau scar ya Mbak Angie ya. Karena sebenarnya produk-produk yang di luar sana yang OTC memang kandungannya itu kandungan diformulasikan biasanya untuk jerawat-jerawat yang masih ringan ya tidak terlalu parah. Cuma kalau moms merasa jerawatnya sudah kayak jerawat batu seperti itu ya Mbak Angie ya, memang sebaiknya langsung berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin deh biar nanti tidak timbul komplikasi yang tadi ya bekas jerawat, bopeng jerawat. Justru bekas sama bopeng itu yang lebih susah dihilangin Mbak Angie daripada jerawatnya sendiri kadang-kadang gitu ya. Iya, betul banget Dokter Hari. Dokter Hari, pertanyaan terakhir dari saya adalah pesan dari Dokter Hari untuk para moms dalam merawat kecantikan di masa pandemi ini nih dokter. Tadi sih sebenarnya udah dibilang beberapa sih, kita mendingan keluar rumah jangan banyak pakai makeup dulu, apalagi sekarang kan kita banyak tertutup masker, supaya kita jadinya nggak jerawatan karena kotoran dari makeup itu kan jadinya numpuk. Apalagi nih dokter? Oke, jadi yang paling penting adalah tetap harus merawat wajahnya ya. Kadang-kadang kan karena lagi pas pandemi gini males ya merawat wajah ya. Udahlah gue nggak ketemu orang ini, gue nggak cuci muka juga nggak boleh. Iya benar-benar di rumah terus udahlah ya, cuci muka sehari sekali aja gitu kan ya, nggak perlu pakai krim malam gitu kan ya. Iya. Jadi memang sebaiknya harus tetap rajin untuk maintenance kulit wajahnya ya, tetap mencuci wajah minimal 2 kali sehari ketika pagi dan juga malam-malam sebelum tidur. Kemudian kalau misalnya mau menggunakan masker, ganti tiap 4 jam sekali atau ketika masker sudah merasa lembab atau kotor. Dan yang ketiga, lifestyle-nya dirubah Mbak Angie. Ya, jadi mungkin pas lagi pandemi begini tidurnya berantakan, makannya jadi gampang ngemil ya, minum yang manis-manis, ngemil coklat. Jadi memang harus tetap malas berolahraga, itu juga salah satu sebabnya. Jadi tetap harus berolahraga walaupun di rumah aja, minimal 30 menit sehari ya. Kemudian jam tidurnya tetap jangan berantakan ya, sebisa mungkin jangan di atas jam 12 baru tidur. Ya, hindari makanan yang tinggi gula ya, seperti saya sudah bilang coklat, permen, kue-kue, minuman soft drink, dan juga boba-boba seperti itu sebisa mungkin dikurangin untuk mencegah timbulnya jerawat. Sebenarnya gampang, itu hal yang mudah sekali bisa kita lakukan di rumah ya nggak sih, yang apa yang tadi sudah disampaikan sama Dokter Hari, supaya kita bisa terhindar dari jerawat, tetap cantik walaupun kita di rumah aja. Betul gitu ya Dokter Hari ya? Terima kasih atas waktunya, seru banget bisa ngobrol-ngobrol sama Dokter Hari Darmawan SPKK, dokter spesialis kulit kelamin Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan C-Derma Dermatology and Aesthetic Center. Dok, sehat-sehat selalu ya dokter ya. Kapan-kapan saya akan konsultasi ke dokter nih, mau bahas juga soal kulit, karena kan aku juga pengen tetap terjaga kulitnya. Moms juga pasti mau ya, karena penting sekali supaya terhindar tuh, jangan sampai kita bopek-bopek malah lebih susah nanti merawat kulitnya. Ya nggak sih dokter? Ya sama-sama Mbak Angie, terima kasih juga ya, dan juga para moms dari Mother Baby Indonesia. Thank you semuanya. Sampai ketemu Dokter Hari, sehat selalu. Sehat selalu. Bye. Dan juga terima kasih untuk moms yang sudah menyaksikan live Instagram Mother and Baby Indonesia. Hari Rabu kita akan kembali lagi berbincang-bincang tentang, betul sekali, hari Rabu kita akan membahas tentang demam pada anak. Ya, pastikan moms sudah follow Instagram Mother and Baby Indonesia dan juga bergabung lagi di live Instagram kita nanti. Sehat selalu, yang pastinya tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.